Optimus, robot pintar Tesla, atau hanya mimpi yang tak terwujud. Manusia mengendalikan masa depan bukan karena kita terkuat atau tercepat, tetapi karena kita adalah yang terpintar. Akan tetapi, saat mesin menjadi lebih pintar dari manusia, maka kita harus menyerahkan roda kemudi kepada mereka. Beberapa hari yang lalu, orang terkaya di dunia Elon Musk mengadakan konferensi pers yang bernama We Robot. Dalam acara ini, perhatian terbesar tertuju pada robot Optimus, atau juga seringkali dikenal sebagai Tesla Bot dari Tesla. Kali ini, Elon Musk mempersembahkan pesta robot kepada penonton Amerika. Dengan lebih dari 20 robot humanoid hidup yang muncul bersama. Istilah hidup digunakan karena fungsi Optimus semakin mirip manusia. Sebagai contoh dalam konferensi ini, Optimus menampilkan tarian menarik dan berperan sebagai pelayan di bar, di mana ia tidak hanya dapat menuangkan minuman, tetapi juga berinteraksi secara sederhana dengan pelanggan. Konferensi pers We Robot jelas merupakan pesta teknologi bagi media dan penonton AS. Tetapi yang tidak mereka sadari adalah bahwa di China, taksi tanpa pengemudi sudah beroperasi beberapa saat. Bus tanpa pengemudi dapat ditemukan di berbagai lokasi wisata. Dan robot humanoid di China tidak hanya lebih ekonomis, tetapi juga sangat fungsional. Menurut Elon Musk, Tesla bukanlah perusahaan mobil, melainkan perusahaan robot pintar, di mana teknologi mengemudi otonom adalah bagian dari teknologi robot. Dan robot humanoid adalah kunci transformasi Tesla. Seperti yang diketahui, ketika Musk sebelumnya menunjukkan Optimus, robot ini selalu dalam kondisi statis. Tetapi hari ini Tesla menciptakan sejarah dengan menampilkan Optimus dalam gerakan. Robot ini meskipun masih dalam tahap awal, dengan peningkatan iteratif, dapat menjadi asisten manusia, misalnya untuk menggantikan pekerjaan berbahaya, menggantikan bibi, membantu membersihkan rumah, merawat anak, bahkan membawa jalan-jalan anjing. Setelah Optimus diproduksi massal, biayanya akan turun menjadi antara 20 hingga 30 ribu dolar. Harga yang sangat menarik di tengah biaya hidup tinggi di AS. Mengingat harga robot ini masih lebih rendah dari mobil. Dibandingkan dengan generasi pertama, generasi kedua Optimus mendapatkan lebih banyak sorotan. Pertama, robot ini menggunakan banyak bahan ringan yang mengurangi berat totalnya. Pengurangan berat jelas membawa banyak keunggulan, seperti meningkatkan daya tahan, kecepatan berjalan dan berlari, serta memperkuat kemampuan keseimbangan. Untuk memungkinkan Optimus beradaptasi dengan berbagai skenario aplikasi, robot ini khusus dilengkapi dengan sendi tangan, memungkinkan Optimus berfungsi sebagai bartender. Dan desain ini adalah alasannya. Sebagai contoh, di salah satu tangan Optimus, terdapat 11 sendi, yang membuat tangan robot ini fleksibel seperti manusia. Meskipun robot ini memiliki kekuatan, tetapi kurang dalam kelincahan. Sehingga untuk memungkinkan Optimus melakukan pekerjaan ringan, tangan robot ini juga dilengkapi dengan indera sentuh. Singkatnya, Optimus dapat menyesuaikan kekuatan tangannya berdasarkan objek yang dihadapi. Misalnya, jika ada telur di depannya, maka Optimus akan mengangkatnya dengan hati-hati untuk memastikan telur tersebut tidak pecah. Untuk menjadikan Optimus lebih pintar, Elon Musk harus menanamkan otak cerdas ke dalam robot ini, yaitu kecerdasan buatan AI dan jaringan saraf visual. Media AS memberikan pujian tanpa henti kepada Optimus, dengan beberapa di antaranya menyebut bahwa AI Optimus sekuat ChatGPT. Apakah benar demikian? Kita hanya bisa menunggu hingga Optimus benar-benar diluncurkan. Sebenarnya, baik dari segi skala maupun teknologi, robot China telah menyeimbangi dengan robot AS. Namun hari ini, kita tidak akan membahas robot militer,
tetapi robot dalam bidang sipil. Perusahaan robot China sudah menunjukkan kemajuan pesat yang sangat menakjubkan. Perusahaan-perusahaan China dalam bidang robot humanoid berkembang pesat dengan fungsi dan teknologi yang tidak kalah dari Optimus Tesla. Misalnya, robot dari Wishou Technology sangat terkenal di dunia. Meskipun sebelumnya perusahaan ini lebih banyak meluncurkan produk robot anjing yang telah viral dan diam-diam banyak dibeli oleh militer AS. Robot anjing Wishou Technology ini sebentar lagi akan dibawa untuk penelitian bulan oleh para taikonaut China nantinya. Namun baru-baru ini, Wishou Technology juga meluncurkan produk robot humanoid. Dan mereka adalah perusahaan yang memiliki kemampuan teknis yang sangat kuat dengan desain mekanik dan kontrol gerakan yang sangat unik seperti manusia. Dengan akumulasi teknologi yang sangat kaya dan sistem industri yang matang dan lengkap, bisa dipastikan bahwa robot humanoid dari Wishou Technology juga merupakan produk yang akan menyaingi Optimus di masa depan. Jika ditanya siapa perusahaan robot humanoid yang paling terkenal di China, maka Uptech pasti berada di peringkat teratas. Dari segi fungsi, Uptech paling mirip dengan Tesla. Keduanya sama-sama fokus pada berbagai skenario aplikasi. Jika sebuah robot humanoid dapat memenuhi berbagai kebutuhan pelanggan, itu berarti robot tersebut memiliki performa yang kuat dan komprehensif, tanpa kelemahan yang mencolok. Selain itu, Xiaomi juga meluncurkan produk yang mirip dengan Optimus berkat kemampuan R&D mereka yang kuat. Dari sisi ini, tampaknya mimpi kekaisaran robot Tesla masih sangat panjang. Seperti diketahui, demi menekan dan menghentikan pertumbuhan pesat China, AS menghalalkan berbagai upaya menerapkan blokade dan sanksi terhadap China, yang membuat Tesla tidak memiliki pesaing di AS. Akan tetapi, bila sebuah perusahaan ingin menjadi number one di dunia, produknya harus memiliki pasar global. Bila Tesla ingin menjual produk ke dunia, berarti Optimus harus berhadapan atau tit for tat, bersaing langsung dengan perusahaan robot humanoid dari China. Dari segi teknologi, Optimus tampaknya tidak memiliki keunggulan yang mencolok. Di samping itu, dengan harga yang sangat tinggi, promosi global Optimus kemungkinan tidak akan berjalan mulus. Perlu diketahui, robot humanoid merupakan hal baru. Karena keterbatasan teknologi dan harga, hari ini belum saatnya pasar robot humanoid mempopuler. Misalnya, skala pasar robot humanoid di China saat ini masih kurang dari 3 miliar yuan. Sementara itu, skala pasar robot industri di China mencapai 45 miliar yuan, dengan penjualan lebih dari 300 ribu unit. Dan robot server mencapai 66 miliar yuan, dengan penjualan lebih dari 700 ribu unit. Sebagai pasar robot tunggal terbesar di dunia, perkembangan robot humanoid tidak bisa terlepas dari pasar China. Itulah mengapa perusahaan seperti Tesla tidak bisa mengabaikan pentingnya pasar China. Sebenarnya, robot humanoid di China telah unggul dalam berbagai bidang teknologi, seperti model bahasa besar tugas yang berkaitan dengan pengambilan keputusan cerdas. Model ini terkait erat dengan efisiensi kerja robot humanoid. Singkatnya, semakin canggih model bahasa besar atau Large Language Model (LLM), semakin unggul daya komputasi, konsumsi energi, dan efisiensi robot humanoid. Pusat Inovasi Robot Humanoid Chengdu pernah menunjukkan sebuah robot yang pertama kali menggunakan teknologi multimodal, yang sangat mirip dengan kombinasi beberapa model bahasa besar. Robot ini dapat merasakan lingkungan eksternal seperti manusia, dan berpikir seperti manusia. Tentu saja, berpikir di sini merujuk pada logika tugas, yang berbeda secara mendasar dari pemikiran manusia yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan. Tahukah Anda bahwa jumlah paten robot humanoid di China adalah yang tertinggi di dunia?
Hingga Juli 2024, China memiliki lebih dari 190.000 paten terkait robot yang efektif atau sekitar 2/3 dari total global. Selama 10 tahun terakhir, jumlah robot per 10.000 pekerja di sektor manufaktur China telah melonjak dari 49 menjadi 470. Dengan kata lain, China telah menjadi pasar robot industri terbesar di dunia selama 11 tahun berturut-turut. Dari sini saja kita bisa melihat bahwa inovasi China di bidang robot humanoid sudah berada di garis terdepan dunia. Sebenarnya, mungkin hanya robot humanoid Optimus dari Tesla yang bisa sedikit menandingi produk-produk perusahaan China. Namun, secara keseluruhan, Tesla masih kalah jauh. Berhubung masalah utama terletak pada rantai industri, efisiensi produksi, teknologi, hingga skala pasar, membuat Tesla kehilangan daya saing yang signifikan. Di sisi lain, persaingan di industri robot humanoid China sangatlah ketat. Justru inilah kunci percepatan kemajuan. Persaingan sengit ini menciptakan inovasi yang tak tertandingi, sesuatu yang Tesla belum mampu lakukan.